Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton, jangan lupa klik subscribe dan like video ini ya jika video ini bermanfaat bagimu. Dan tinggalkan komentarmu untuk kesempurnaan video-video yang selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafis Nur. Di sini saya akan menjelaskan usulan desain layanan penjualan gas LPG di Pangkalan Barokah Lestari atau biasa disebut dengan CV Barokah Lestari. CV Barokah Lestari merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pengadaan barang dan peralatan kebutuhan instansi dan usaha pangkalan gas LPG 3 kg yang bersubsidi. CV Barokah Lestari berdiri sejak tahun 2016 dan berlokasi di Jalan Nusantara kilometer 17 Kijang Kabupaten Bintan dan usaha pangkalan gas LPG di Jalan Korindo kilometer 20 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Lanjut ke struktur organisasi CV Barokah Lestari. Yang paling pertama atau paling atas adalah pimpinan CV. Lalu di sebelah kanannya ada penanggung jawab usaha pangkalan gas LPG 3 kg. Di bawahnya ada administrasi, lalu di bawahnya lagi ada distribusi. Lalu di sebelah kiri ada penanggung jawab usaha penyedia barang dan peralatan. Di bawahnya ada administrasi, lalu paling bawah ada distribusi. Lanjut ke visi dan misi CV Barokah Lestari. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan penyedia barang yang berkualitas dan tepat sasaran. Lalu yang kedua ada misi. Misi ini yang pertama yaitu untuk melakukan aktivitas di bidang penyediaan barang dan jasa secara kompetitif. Lalu yang kedua, melakukan pengelolaan dan manajerial usaha secara efektif dan optimal dengan mempertimbangkan keuntungan perusahaan. Lalu yang ketiga, melakukan eksplorasi usaha-usaha yang dimungkinkan untuk meningkatkan income perusahaan secara masif. Lalu pada layanan di CV Barokah Lestari itu ada pangkalan gas LPG Barokah Lestari. Pertama, pangkalan gas LPG Barokah Lestari merupakan usaha layanan penjualan gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Lalu yang kedua, pangsa pasar, itu warga sekitar atau pembeli gas atau masyarakat umum. Lalu ada pengadaan barang dan peralatan. Yang pertama ada pengadaan barang dan peralatan. Ini merupakan layanan penyedia barang dan peralatan yang dibutuhkan oleh instansi-instansi. Lalu yang kedua, pangsa pasarnya yaitu beberapa instansi seperti sekolah SD dan SLB di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Nama saya Taufik Rizali. Saya akan menjelaskan terkait dengan daftar inventaris masalah pada CV Barokah Lestari. Berdasarkan tinjauan dan observasi, didapati masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, warga keberatan dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk secara berkala ketika membeli LPG. Dan yang kedua adalah pangkalan atau perusahaan sendiri masih manual dalam melakukan penyusunan dokumen laporan. Yang ketiga adalah warga kesulitan mengetahui stok gas secara pasti yang ada di pangkalan Barokah Lestari. Nah, saya akan menjelaskan secara komprehensif terkait dengan tinjauan proses lama flowchart pada layanan pada pangkalan CV Barokah Lestari. Berikut yang sama-sama kita lihat adalah flowchart atau proses lama layanan pembelian gas, di mana pembeli gas yang pertama kali tentunya membawa tabung kosong dan fotokopi KTP ya secara fisik. Dan yang kedua, menyerahkan tabung kosong, fotokopi yang dibawa tersebut dan menulis logbook. Yang ketiga, menerima tabung kosong dan dalam hal ini penjaga atau pangkalan administrator menerima tabung kosong dan fotokopi KTP untuk arsip dan dilaporkan. Yang ketiga, menyerahkan tabungnya, dan yang keempat menerima tabung dan selesai. Nah, di sini yang kita dapat garis bawahi adalah proses membawa dokumen fisik fotokopi KTP, dan itu menjadi sangat meresahkan ketika warga secara terus-menerus dibebankan untuk membawa secara fisik dokumen fotokopi KTP tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan proses lama terkait dengan mengetahui stok gas. Seperti yang kita lihat sama-sama, berikut adalah proses layanan lama atau flowchart layanan mengetahui stok gas. Yang pertama, pembeli gas tentu saja secara fisik, secara manual datang ke pangkalan dan mengkonfirmasi mengetahui apakah gas dalam kondisi ada atau tidak. Selanjutnya, kalau ketika ada, maka tentunya pelanggan akan membeli gas. Kalau tidak, tentunya pelanggan akan pulang dengan tangan hampa.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan proses lama penyusunan dokumen. Berikut kita dapat lihat sama-sama proses lama atau flowchart penyusunan dokumen pada perusahaan. Yang pertama adalah tentunya perusahaan melakukan rekapitulasi data penjualan. Yang kedua, perusahaan melakukan proses pencocokan data pembelian dan dokumen dengan fotokopi KTP yang telah dikumpulkan. Yang ketiga atau yang terpenting adalah proses penyusunan dokumen fotokopi KTP, di mana dalam hal ini perusahaan melakukan dengan manual menempel dokumen KTP satu persatu. Saya Juliando Pulungan. Pada tahap survey design, adapun approach design system yang diusulkan yaitu sebuah sistem informasi yang bernama e-Barokah. Adapun layanan-layanan yang disediakan oleh e-Barokah, yang pertama yaitu layanan pendaftaran pelanggan. Yang kedua, layanan monitoring barang, dan yang ketiga, layanan pembelian barang. Adapun proses-proses yang terdapat pada layanan pendaftaran pelanggan, yang pertama yaitu pelanggan datang ke pangkalan dengan membawa fotokopi KTP, kemudian menyerahkannya kepada petugas. Setelah itu, petugas akan melakukan pendaftaran pelanggan dengan cara men-scan kartu KTP dari pelanggan dan mendaftarkannya ke sistem. Setelah itu, petugas akan mengenerate kode dan mencetaknya ke dalam kartu yang berbentuk baik itu elektronik maupun kartu yang dicetak. Setelah itu, petugas akan memberikan kartunya kepada pelanggan dan proses pendaftaran pun selesai. Pada layanan monitoring barang, pelanggan dapat melakukan pengecekan barang langsung menuju ke halaman website dari e-Barokah dan pelanggan masuk ke menu stok barang. Jika stok barangnya masih ada, maka pelanggan dapat melanjutkan pembelian barang dengan cara datang ke pangkalan langsung. Dan jika tidak ada, dan jika stok barangnya tidak ada, maka pelanggan tidak perlu repot-repot datang ke pangkalan. Pada layanan pembelian barang, proses-proses yang terdapat di dalamnya yaitu yang pertama, pelanggan datang ke pangkalan dengan membawa kartu pelanggan, membawa tabung gas kosong, dan nominal biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian. Jika pelanggan tidak memiliki kartu pelanggan, maka pelanggan harus melampirkan atau membawa fotokopi KTP-nya dan melakukan pembelian secara manual. Jika pelanggan memiliki kartu pelanggan, maka pelanggan bisa langsung memberikan kartu pelanggan, tabung gas yang kosong, dan nominal biaya yang dibutuhkan kepada petugas. Kemudian, petugas akan melakukan verifikasi dari kartu pelanggan. Sembari menunggu petugas selesai melakukan verifikasi kartu, pelanggan akan mengisi logbook yang mana logbook itu tidak dapat digantikan oleh siapapun, maka pelanggan sendiri yang harus mengisinya. Setelah petugas berhasil melakukan verifikasi data dengan cara men-scan kartu pelanggan, maka petugas akan memberikan kartu pelanggan dan juga tabung gas yang telah berisi kepada pelanggan, dan proses pembelian barang pun selesai. Kebutuhan infrastruktur yang pertama untuk pangkalan yang dibutuhkan yaitu alat barcode scanner yang digunakan untuk memberi kode pada kartu pelanggan. Yang kedua, laptop atau RAM yang 2 GB untuk monitoring dan proses penyusunan dokumen laporan. Yang ketiga yaitu printer yang digunakan untuk mencetak dokumen dan laporan. Yang keempat yaitu jaringan internet yang mendukung. Sedangkan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan pelanggan, yang pertama yaitu smartphone yang digunakan untuk mengakses e-Barokah dan media penyimpanan kartu pelanggan elektronik. Yang kedua yaitu jaringan internet yang mendukung. Komparasi layanan lama dan usulan layanan baru. Yang pertama yaitu layanan lama. Di layanan lama, pelanggan membawa fotokopi KTP dan membawa kembali setiap pembelian gas. Sedangkan di layanan baru, pelanggan sudah terdaftar dan hanya membawa kartu pelanggan saja. Di layanan lama, perusahaan atau pangkalan harus menyusun dokumen fotokopi KTP secara manual untuk pelaporan berkala. Sedangkan untuk layanan baru, perusahaan atau pangkalan mencetak dokumen fotokopi KTP di sistem berdasarkan pembelian. Di layanan lama, pelanggan harus datang secara manual ke pangkalan untuk mengetahui stok. Sedangkan di layanan baru, pelanggan harus hanya mengakses laman e-Barokah untuk mengetahui stoknya. Selanjutnya kita akan bahas penyusunan dokumen Service Level Agreement atau SLA.
Berikut kami akan tunjukkan dokumen SLA yang kami susun untuk pangkalan CV Barokah Lestari kepada Anda. Baik, tujuan dari pembuatan SLA atau Service Level Agreement pada CV Barokah Lestari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran liquid petroleum gas yang diberikan oleh CV Barokah Lestari dengan melakukan implementasi teknologi informasi atau IT. Yang kedua, mengetahui kebutuhan karyawan terhadap sistem yang sedang berjalan. Yang ketiga, memberikan kepuasan bagi pelanggan dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi atau IT. Layanan yang ada di pangkalan, yang pertama itu terbagi 3, yaitu layanan sistem informasi, kemudian infrastruktur pendukung, dan layanan helpdesk. Pada sisi layanan sistem informasi atau teknologi informasi, layanan-layanannya yaitu yang pertama, layanan pendaftaran pelanggan. Deskripsi dari layanan pendaftaran pelanggan ini yaitu layanan untuk mendaftarkan kartu pelanggan. Pengguna utamanya yaitu admin Barokah Lestari dan tingkat criticality layanannya yaitu kritikal. Layanan kedua yaitu layanan pembelian barang. Deskripsi dari layanan pembelian barang yaitu layanan untuk mendata pembelian barang. Untuk pengguna utamanya yaitu admin Barokah Lestari. Tingkat criticality layanannya yaitu kritikal. Untuk selanjutnya yaitu layanan monitoring stok barang. Deskripsi dari layanan monitoring stok barang yaitu layanan untuk menampilkan jumlah barang yang tersedia. Untuk pengguna utamanya yaitu admin Barokah dan pelanggan. Tingkat criticality layanannya yaitu non-kritikal. Pada sisi infrastruktur pendukung, layanannya yaitu internet. Deskripsinya layanan internet untuk seluruh petugas. Untuk pengguna utamanya yaitu administrator Barokah. Tingkat criticality layanannya yaitu non-kritikal. Sisi layanan helpdesk pangkalan. Pada layanan helpdesk pangkalan, pelanggan dapat menghubungi nomor administrator yang tertera. Baiklah, berikut adalah batasan atau ruang lingkup dari pembuatan SLA pada CV Barokah Lestari. Yang pertama yaitu service level pada dokumen ini tidak berlaku dalam kondisi force majeure. Yang kedua, pemenuhan SLA pada kondisi darurat atau force majeure mengikuti standar service level seperti yang ditetapkan dalam Disaster Recovery Plan atau DRP oleh pimpinan CV Barokah Lestari, mengikuti regulasi pemerintah dan PT Pertamina. Selanjutnya, Service Level Adjustment atau SLA. Ada beberapa teknis pada layanan pangkalan penyaluran gas LPG pada CV Barokah Lestari. Yang pertama pada aplikasi. Pada bagian layanan pendaftaran pelanggan dapat dilakukan waktu layanannya setiap hari antara jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Service availability-nya 99%. Service reliability-nya yaitu tidak boleh ada kesalahan di seluruh penginputan data pelanggan. Service performance-nya pada menu biasa maksimum 5 detik. Yang kedua yaitu layanan pembelian barang. Waktu layanannya sama seperti sebelumnya yaitu setiap hari antara jam 9 hingga jam 5 sore. Service availability-nya 99%. Service reliability-nya yaitu tidak boleh ada kesalahan di seluruh penginputan data pembelian. Performance-nya pada menu biasa maksimum 5 detik. Selanjutnya, layanan monitoring stok barang. Waktu layanannya itu setiap hari 24 jam. Service availability-nya 90%. Service reliability-nya yaitu koneksi internet harus baik sehingga dapat mengakses Barokah. Service performance-nya yaitu maksimum 5 detik. Yang kedua yaitu infrastruktur pendukung, yaitu layanannya internet. Waktu pelayanannya setiap hari dari jam 9 hingga jam 5 sore. Service availability-nya 90% dan service performance-nya memiliki kecepatan internet yang mencukupi sesuai provider. Berikut adalah eskalasi dari pembuatan dokumen SLA pada CV Barokah Lestari. Itu ada severity level 1, yaitu hanya digunakan untuk gangguan atau pada situasi yang sangat kritis saja. Eventnya yaitu yang pertama, aplikasi-aplikasi tidak dapat digunakan oleh seluruh karyawan disebabkan karena gangguan komunikasi data atau yang disebabkan oleh terlambatnya proses
akhir periode yang disebabkan oleh lambatnya penutupan kegiatan yang sudah direncanakan. Lalu yang kedua adalah kejadian-kejadian lainnya yang tidak dikategorikan sebagai force majeure atau disaster yang mengharuskan untuk mengaktifkan DRP dan DRC. Prioritas penanganannya satu target response time-nya kurang dari 15 menit dan target resolution time-nya adalah kurang dari 2 jam. Lalu severity 2 yaitu hanya digunakan untuk gangguan atau pada situasi krisis. Eventnya yaitu yang pertama karena adanya kesalahan sistem pada saat konversi atau kesalahan proses insert, update, dan delete. Prioritas penanganan 2, target response time-nya 15-30 menit dan target resolution time-nya maksimal 3 jam atau 1 hari apabila memasuki tahap pengembangan. Lalu yang terakhir severity 3 yaitu digunakan untuk gangguan dan pada situasi yang serius. Eventnya yaitu yang pertama, modul atau fitur-fitur tertentu benar-benar tidak dapat dioperasikan dan harus direstart. Yang kedua, tidak dapat mencetak laporan mandatory pada waktunya. Prioritas penanganannya 3, target response time-nya 1-2 jam, target resolution time-nya itu maksimal 3 jam atau 1 hari apabila memasuki tahap pengembangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya untuk kesempurnaan video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.